Baik, baik, baik. Di antara udzur syar'i yang dibenarkan untuk seorang yang bertetangga dengan masjid untuk tidak sholat di masjid, sholat fardu berjamaah ya, itu karena adanya hujan yang kalau sekiranya dia melangkah ke masjid itu dia akan berbasah-basah ya, misalnya becek, banjir atau apalah. Nah, dalam hal ini sebenarnya muadzin kalau kondisi hujan lebat itu adzannya adalah ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu diganti shallu ayyuhan nasu fi buyutikum, itu sunnahnya sebenarnya. Jadi shallu ayyuhan nasu fi buyutikum itu sunnahnya sebenarnya. Cuman di kita kan bukan jarang, mungkin hampir tidak pernah ada di kita ini. Yang ada tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya walaupun muadzin tetap teriak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap yang berlaku keringanannya, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya berusaha untuk tetap sampai ke masjid, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya Bapak merasa cukup di rumah, maka itu udzur syar'i, pemberian keringanan yang syar'i dari agama ini untuk kita bisa mengerjakan sholat itu di rumah. Karena sedang terjadi hujan yang cukup lebat, yang kalau kita keluar itu sudah cukup basah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya itu kan Nabi pernah ditanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya saya tidak mau kalian bersusah-susah menuju ke masjid karena kondisi yang banjir. Karena kita di Mekah itu kalau hujan dikit aja itu genangan airnya lumayan itu, kalau di Mekah itu genangan airnya. Ya saya nggak tahu di sini, kalau di Harapan Indah itu kalau hujan cukup deras itu akses depan rumah saya lumayan dalamnya itu banjirnya itu. Itu rukhsah keringanan untuk tidak sholat di masjid bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Ustaz Hasan Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih, nggih. Kenapa dia lumpuh, Pak? Oh. Sampun? Baik. Yang pertama berkaitan dengan qobliyah subuh. Kan tadi perintahnya tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kemudian kita harus memilih, misalnya sholat qobliyah subuh di rumah atau di masjid, dan sekiranya kita nanti tidak ngerjakan di rumah, ada kemungkinan kita takutnya tergesa-gesa sholat di masjid, kemudian qobliyah subuh di masjid takutnya nanti gak dapat juga, maka saran saya, pertama kerjakan qobliyah subuh di rumah saja kalau rumah kita dekat dengan masjid. Sehingga nanti kita ke masjid nggak usah terburu-buru karena udah qobliyah subuh. Atau tetap berangkat ke masjid dengan tenang, kerjakan qobliyah subuh di masjid kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kerjakan setelah sholat subuh kalau terpaksa. Nah, jadi itu namanya mengqadha qobliyah subuh. Nah, kalau saya sarankan sih di rumah saja qobliyah subuhnya, kalau rumahnya tidak terlalu jauh dengan masjid. Nah, nanti masjidnya biar lebih tenang. Kecuali jenengan mengejar keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, mau target arba'in, nah, monggo silakan kalau itu. Tapi dalam konteks di mana kemudian kita tidak mau tergesa-gesa, kerjakan qobliyah subuh di masjid. Kalau rumahnya agak jauh dari masjid, kalau sekiranya kita juga nggak mau terburu-buru dan kemudian nanti tetap dapat rakaat pertama dengan takbiratul ihram bersama imam,
Itu qobliyah subuh bisa dikerjakan di atas kendaraan kalau mau. Yang sekiranya cukup untuk 2 rakaat perjalanan dari rumah ke masjid, silakan aja. Itu yang pertama. Karena sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Nanti bisa dibaca Sababun Nuzul surah Al-Baqarah 115. Itu Nabi ngerjakan sholat sunnah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Berarti Nabi membelakangi Ka'bah. Beliau sholat di atas ontanya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan beliau ruku dan sujudnya, posisi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, dan cepat beliau sholatnya. Nah, jadi nggak ada masalah kalau untuk sholat sunnah di atas kendaraan boleh, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan dilakukan, nanti takutnya malah jatuh. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan orang yang sampun sepuh, sudah tua gitu nggih. Jalannya tertatih-tatih. Rumah ke masjid kira-kira 300 atau 400 meter. Enggak terlalu jauh ya kalau segitu ya. Jauh nomor segitu itu. Kalau yang masih muda sih enggak jauh, tapi kalau yang masjidnya udah tua jauh enggak itu? Anjurannya gini Pak. Anjurannya, kalau yang bersangkutan masih cukup punya kemampuan untuk ke masjid, walaupun tertatih-tatih, perintahnya sih tetap ke masjid. Sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, nun sewu beliau malah buta, nggak punya penuntun. Itu aja oleh Nabi masih diperintah untuk ke masjid, karena masih mungkin untuk ke masjid. Nah, jadi kalau sekiranya memang masih mungkin untuk dia ke masjid, tentu ke masjid itu jauh lebih utama daripada kalau dia di rumah saja. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kecuali memang ada udzur, betul-betul nggak bisa jalan misalnya, ya itu beda bab nanti. Wallahu a'lam bishawab. Iya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh? Apakah Pak? Oh, padahal kafe misalnya gitu ya, padahal kafe, padahal rumah gitu ya. Baik. Sebelum saya jawab Pak Diro, ini di online ada yang nanya ini Pak Hafid Sucipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jika munfarid caranya bagaimana? Apakah dengan cara membatalkan? Apakah gimana? Munfarid itu memisahkan diri dari imam. Cukup kita nggak usah membatalkan. Misalnya kita rakaat kedua gitu ya, imamnya baca surah yang panjang, kita mau buru-buru ke tempat lain karena sudah ada janji atau ada keperluan yang nggak bisa dibatalkan, kayak tadi pesawat misalnya, maka kita langsung dalam hati niat, ya Allah saya niat memisahkan diri dari imam, saya mau melanjutkan dengan sholat sendiri. Cukup niat gitu aja udah, terus langsung melanjutkan sendiri udah, nanti salam duluan, selesai duluan. Saya kira itu Pak Diro ngeten. Kalau acaranya di masjid itu memang tempat yang mulia, itu nggak salah, atau di pesantren, di musola, itu tempat yang mulia, tidak ada masalah. Tapi kalau di kafe atau di hotel, di rumah tergantung rumahnya Pak. Kalau rumah Quran ya mulia. Itu bagaimana? Nah, saran saya betul memang jangan gegabah mengatakan di tempat yang mulia ini. Tapi kita akan baik mengatakan di acara yang mulia ini, di acara yang semoga Allah berkahi ini gitu. Artinya gitu. Jadi kalau di tempatnya kurang mulia atau tempatnya nggak jelas mulia atau tidak mulianya, jangan ngomong tempat yang mulia, tapi kita katakan di acara yang semoga Allah muliakan ini, di acara yang semoga Allah berkahi ini.
Nah, di momen yang semoga Allah rahmati ini, harusnya gitu harusnya. Jadi jangan sebut tempat yang mulia kalau mau tempatnya belum tentu mulia. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.